kembali lagi di Cerita Sahabat Podcast bersama aku Sisko dan saya Obem. follow akun medsos dan subscribe YouTube Cerita Sahabat. Dan jangan lupa like, share, dan komen di bawah ini agar kita bisa terus berkarya. Nah, jadi Sisko, kita ini kan termasuk generasi Z alias Gen Z. Nah, kalau aku lihat-lihat di medsos tuh, itu Gen Z itu terkenal dengan annoying, menyebalkan satu. Kalau lihat berita langsung dicek tuh, atau langsung diterima tuh. Betul sekali. Nah, Gercep. terus juga suka bermain dengan medsos. Nah, artinya kan Gen Z ini aku lihat itu terakhir itu lahirnya harusnya 2011 harusnya ya, dari Iya. tahun 2000 berapa sampai tahun 2011. Artinya Gen Z ini rata-rata lah seumuran kita lah ya, kan 10 sampai 12 Iya. tahun. Nah, menurut kamu setuju gak sih kamu anak-anak udah dikasih gadget? Sebenarnya kalau dikasih gadget ya nggak apa-apa. Apalagi kan dalam situasi ini kita juga semua belajar pakai gadget kan, gara-gara pandemi nggak bisa keluar rumah. Nah jadi sebenarnya boleh aja pakai gadget anak-anak, tapi harus dibatasi. Oke, Jangan sampai kelamaan, karena juga bisa membuat kesehatan mata kita jadi rusak. soalnya kan sekarang udah ada teknologi juga tuh, kacamata anti radiasi. Jadi kalau kita misalnya mau pakai 24 jam, mata kita ya paling tubuh kita lelah. Capek main HP-nya, cuma matanya oke-oke aja. Bisa aja mata kita oke, tapi kan kita kan tubuh kan bukan cuma mata doang. Kita juga butuh gerak. Oh iya ya. Kok Kita juga butuh gerak, jalan-jalan. nah sekarang kan udah online apa-apa online mulu. Kan bosen tuh. Kamu lebih suka offline atau online sih? Aku lebih suka offline. Kenapa tuh? Karena kalau offline tuh kayak kita bisa langsung bersosialisasi langsung dengan orangnya, langsung tatap muka, itu kayak ngomong sama orang gitu, ya lebih enak aja. Tapi kan sekarang udah kayak Bisa. ada aplikasi Zoom, udah ada apa gitu. Nah, tapi kan kalau aplikasi Zoom seperti itu kan bisa aja internet jadi masalah. Oh iya. Karena kan Delay. Kalau Kalau misal dunia asli, delaynya dari diri kita. Nah, kamu karena lebih suka offline, kamu sekolah itu sukanya offline dong? Aku nggak sekolah. Maksudnya? Jadi aku itu homeschooling, belajarnya di rumah. Ya, sekolah cuma di rumah. Beda. Aku bukan sekolah publik seperti orang biasa. Jadi homeschooling itu sekolah berbasis keluarga. Jadi bukan oke, kepala oke. sekolah, jadi keluarga yang Artinya basically keluarga cuma pakai kayak pelajaran-pelajaran gitu ya? iya. Jadi kalau gimana ya? Karena kan setiap keluarga itu kan aturannya beda-beda. Jadi yang ke setiap keluarga punya aturan tersendiri, nggak seperti sekolah yang kebanyakan sama aturan-aturannya. Artinya kamu kalau di rumah itu kayak ada mata pelajaran gitu gak? Ya ada, pasti tetap belajar kayak anak-anak biasa, tetap belajar pelajaran Artinya sekolah. hanya beda lokasi gitu ya? Iya. Dan beda peraturan. Dan karena kalau belajar bisa di mana aja, kapan aja, sama siapa aja. Wow, enak. Kalau aku offline ya biasa aja di sekolah publik. Nah, itu nanti datang ke sekolah kira-kira jam 7, jam 6. Bel masuk, belajar atau ibadah dulu biasanya. Belajar sampai jam 1. Habis itu pulang. Karena kalau misalnya ya, dengan pengalaman pribadi aku itu belajar itu nggak bisa kalau moodnya jelek atau kita lagi dalam sesuatu terus membuat kita tidak fokus untuk belajar. Oh iya. Nah jadi kadang memang hari itu memang harus belajar kan, setiap hari itu kita belajar. Nah tapi juga bukan yang benar-benar harus jam 6 udah masuk sekolah nulis apa gitu, enggak.
Oke, jadi kan kita sekarang harus online, belajar pun online. Nah, karena sekolah banyak ditutup karena pandemi ini, kita harus pakai HP atau laptop untuk mengakses Zoom atau Google Meet untuk bersekolah. Nah, di Indonesia ini kan nggak semuanya yang punya HP. Itu menurut kamu gimana tuh solusi dan apa kira-kira yang harus dilakukan pemerintah? Nah, itu sebenarnya kasihan ya orang-orang yang di pelosok-pelosok sana, gara-gara mungkin kalau mereka kan mereka terkena pandemi juga, nggak bisa keluar juga, jadi susah juga untuk belajar online gitu. Apalagi banyak kan yang aku lihat tuh berita-berita orang-orang nyari sinyal sampai naik pohon terus jatuh terus meninggal. Jadi pemerintah harusnya jangan fokus hanya dalam satu daerah. Artinya harus meluas gitu ya? Iya, meluas karena Indonesia itu kan Luas. banyak luas. Ini Obama. Aku pengen nanya. Nah, apa yang kamu rasakan saat online? Apakah lebih enak online atau offline? Aku pengen jujur, kalau online rasanya, kalau online guru pasti selalu ada situ dan kita cuma gini dong. Kapan istirahatnya? Jadi kalau offline kita bisa bebas gitu ya. Offline hampir bebas. Jadi ada minus plusnya ya dalam offline dan online. Kamu kan homeschooling ya. Nah, itu kamu tuh tetap seperti biasa juga dengan masa pandemi ini. Jadi sebenarnya memang ada beberapa perbedaan. Jadi homeschooling itu nggak benar-benar cuma di rumah sampai kayak seminggu 24 jam cuma di rumah terus. Jadi aku juga memang belajarnya dulu itu sudah online, tapi kadang seminggu sekali bertemu dengan teman-teman, belajar bareng. Kadang belajar dengan ahlinya langsung. Nah, tapi gara-gara pandemi jadi aku nggak terlalu merasakan begitu besar perbedaan sih. Oke. Jadi bedanya kadang online terus jadi kayak bosen nggak? Bosen cuma di depan layar. Depan layar doang. Juga dulu sebelum pandemi, kamu jangan di rumah, apa-apa tablet atau handphone mulu. Suruh keluar rumah, sekarang harus di dalam rumah. Sekarang di dalam rumah 7 jam sehari depan layar. Oke deh, jadi tadi teman-teman kita udah membahas tentang online versus offline. Nah, menurut teman-teman lebih suka yang mana nih? Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, tapi setelah jeda berikut ini ya. See you later. Halo guys, kembali lagi bersama kami. Saya Obem dan saya Sisko. Dan kita akan melanjutkan kembali tentang pembahasan kita tentang offline versus online. Nah ya, Sisko, kan kita nih apa-apa online. Misalnya pesan makanan online. Mau misalnya beli barang pun katanya kalau misalnya pasar kan kita biasanya kan harus ngetes dulu nih. Misalnya sayurnya seger gak nih? Atau buahnya manis gak nih? Ya kan? Digigit dong. Enggak, biasanya ditekan gitu. Kayak kalau agak lembek artinya belum matang atau gimana gitu. Nah, sekarang katanya milih-milihin itu emak-emak asli. Jadi nanti mereka tinggal milih, oh ini bagus nih. Habis itu nanti tukang ojek online-nya, oke bu, mana barangnya ini? Ini udah dites ya, masih gitu. Obama tahu nggak? Ada memang dari dulu pekerjaan yang memang udah online sebelum pandemi, seperti penulis. Kan dia kan cuman ya di rumah aja nulis. Terus misalnya kayak desainer, ya biasanya kan kadang di rumah kan. Terus kayak animator, ada sih yang ke studio memang ada, tapi ada juga yang di rumah. Jujur secara aku pribadi aku belum pernah tuh kayak pakai untuk kelas-kelas sekarang Zoom, Jimit itu aku jarang, semenjak pandemi baru tahu. Tapi kamu pernah nggak pengalaman kayak pesen makanan lewat online, pesen barang-barang? Apa kamu sebelum pandemi lebih sering ke toko langsung? Aku kalau sebelum pandemi pas udah tahu ada all shop, namanya online shop, aku awalnya nyoba doang nih. Waktu itu cuma mesen kayak mainan gitu. Ternyata gampang, murah dan cepat. Oke deh, sekarang mesen barang-barang yang nggak bisa dicari dari all shop aja. Oke nih barangnya nih, dikirim sampai bayar, udah gampang.
betul banget. Nah, tapi ya gara-gara online ini banyak banget ya, dari aku sendiri, aku itu memang jadi lebih males ngelakuin apa-apa gara-gara udah serba instan, ada online, ada di laptop, ada di HP, ya tinggal ketik-ketik nyari udah dapet. Cuma itu dia sih untungnya. Soalnya kan dulu di zaman orang tua kita harus nyari buku, Iya. harus nyari koran, harus nyari. Kalau zaman sekarang kan kalau kita nyari buku di perpustakaan kan orang Ribet. lu ngapain? Udah ada Google. Mbak Kan Google. udah di Google banyak artikel juga kan, misalnya oh ini toh resepnya. Kalau kita misalnya pengen mendalami lagi, udah banyak tuh artikel ya kan, ribuan jutaan. Banyak banget Keren. orang yang baca. Dan kalau misalnya zaman sekarang itu dianggap aneh banget ya sih, kayak orang baca buku. Enggak sih, tergantung Kayak juga misalnya- lokasinya di mana. Kalau misalnya kayak di sekolah baca buku, Iya. kok lu baca buku nggak kayak gitu Iya, kan? tapi maksudnya sekarang itu kan udah ada buku digital. Oh iya, itu katanya aku pernah dengar, katanya nanti buku-buku itu karena berat dibawa kan, berat. Soalnya waktu itu pernah di sekolahku berat banget bukunya, sampai harus inspeksi gitu, jadi harus ditimbang tasnya. Takutnya ada agenda-agenda yang kemarin kebawa juga, pas ditimbang beneran berat. Katanya mau diganti itu jadi tablet doang kayak gini nih. Nanti itu udah ada aplikasinya semua, cuma nggak bisa ngapain-ngapain lagi di situ, cuma pelajaran doang. Jadi udah kayak diprogram gitu. Iya, memang kayak gitu kan, gara-gara online semuanya serba langsung deh. Nanti kalau offline nih, kita berharap semoga pandemi ini juga cepat berakhir. Tapi kalau misalnya offline, menurut kamu kita bakalan kembali membawa buku-buku berat? Kayaknya sih iya ya, soalnya kalau di sekolah kan biasanya nggak ada kayak internet gitu, nggak ada sinyal. Soalnya buku pun kadang katanya lebih efektif, lebih fokus ke sini. Iya juga Jadi sih. kalau kamu itu lebih rindu online atau offline? Sebenarnya karena udah mulai hampir 2 tahun Hampir di 2 rumah tahun? terus, ya tentu saja saya kangen offline, siapa yang enggak. Soalnya kadang-kadang Tapi- field trip ya kan kadang-kadang field trip belajar keluar. Misalnya ke kebun binatang, kita belajar Iya. tentang binatang gitu. Tapi gara-gara lebih banyak di rumah nih, aku juga jadi tetap belajar banyak juga di rumah. Seperti aku memelihara, ya nggak banyak-banyak amat sih, tapi binatang gitu. Nah, bagaimana aku harus disiplin untuk mengatur binatang aku, dan aku juga memperhatikan kayak gimana sih kalau binatang aku itu telat makan, binatang aku misalnya lagi sakit, lagi stres, apa yang harus dilakuin. Nah, itu juga Oke. bisa tuh ngisi-ngisi hari, daripada cuma di depan layar terus. Itu kan kadang bosen juga. Emang Nggak ada membosankan yang sih dilakuin. kadang-kadang online. Aku sih sama, aku juga lebih rindu offline. Karena Karena bisa kalau- ketemu teman, kalau ngomong sama teman langsung. Offline itu dulu itu ya, misalnya tentang kayak hewan-hewan gitu. Nah, biasanya aku itu nyari keluar gitu loh, lihat-lihat bagaimana sih hewan-hewan, kayak hewan-hewan yang unik, bagaimana. Dulu aku itu sering banget Mempelajari ya, iya, kayak mempelajari di belalang itu. ensiklopedia gitu. Belalang buka, itu bagian tubuhnya apa aja, apa kayak dia lompat untuk apa, apakah bagaimana cara dia bertahan dari predator. Tapi sekarang mah tinggal ketik. Nah, tapi sekarang itu dia, kita beruntung. Soalnya dulu generasi sebelum kita pun, kakek dan nenek kita itu dulu katanya harus ambil batu sama kapur terus nanti nulis di batu. Iya, Sekarang makanya kita udah punya buku, udah punya tinggal buku tulis. tinggal Terus ya katanya itu gitu. dulu itu kayak ngambil yang kayak buku-buku bekas, koran-koran bekas untuk nulis lagi. Jadi kamu udah pasti ya rindu sama offline? Kayaknya sih aku suka banget sama offline, karena kalau misalnya online itu gimana ya, kayak nggak ketemu orang itu kayak gimana aja Seru, gitu. Iya, kayak sepi, Cuma hampa. nanti yang Apalagi cuman video call itu beda loh sama ngomong sama orang itu, kayak tektokannya gitu beda. kalau aku pengalamanku itu nanti mungkin setelah offline, aku yang akan kurindukan adalah matiin kamera dan memute. Iya. Soalnya nanti betul kalau sekali. di sekolah minusnya diliatin. Ngapain kamu? Kalau misalnya offline ketemu orang, terus aku suka banget tahu salah orang gitu. Kalau orang maksudnya
Iya. Kita pikir orang itu siapa, Teman ternyata kita. siapa. Terus kalau offline itu masa-masa yang itu atau main bareng-bareng, coba belajar bareng-bareng. Tapi Kalau kalau online sekarang tinggal ngetik aja. Kita udah seru banget ya ngebahas gini. Dan habis ini kita mau break dulu. Dan kita akan lanjut ke segmen 3. Tunggu habis jeda ini. Dadah. Hai sahabat, kembali lagi bersama kami di podcast Cerita Sahabat. Bersama aku Sisko dan saya Obama. Nah, mari kita lanjutkan pembahasan kita yang tadi online versus offline. Nah, kan kita udah membahas tentang plus minusnya, ya kan? Nah, sekarang kita bahas dulu nih tentang kita kan Gen Z nih, jadi kan orang tua kita kalau ngomong gitu kadang-kadang gini, Bem, jangan handphone mulu, Bem. Dulu waktu kecil itu main bareng teman-teman, main-mainan. Sekarang mah mainan kita ada di dalam HP. Iya juga, saya kadang-kadang kan saya punya teman di HP, saya pakai Discord, jadi bermain game itu sambil teleponan. Nah, di situ saya bersosialisasi, disitulah saya berteman. Nah, tapi kalau saya main nanti, Bim, kenapa kamu nggak keluar? Kamu cari dulu. Ini kan lagi pandemi 1, 2, itu udah ada. Sekarang udah beda generasi ya, bapak ibu yang lagi nonton ini. Jadi iya udah beda generasi, jadi susah. Udah beda zaman juga. Dulu kan misalnya masih pakai buku, sekarang udah ada tablet, lebih gampang, lebih ringan. Kita itu manusia serba insan, kita itu pinter. Ya, soalnya karena buat apa susah-susah nyari-nyari buku kalau ada yang instan, ya kan? Nah, buat apa kerja keras kalau bisa kerja pintar? Kalau menurut kamu Sisko, lebih baik kita nyari-nyari buku kemana-mana, buku resep, buku ini, buku, kalau tinggal udah sampai. Nah, sekarang aja ibuku itu nyari resep aja pakai internet. Kenapa? Ini loh. Soalnya kita kan kadang-kadang kelamaan kau main gamenya, matamu rusak nanti. Terus kalau udah panjang lebar tentang masa kecilnya yang sangat indah. Kadang-kadang kita pengen ngelucu sama orang tua, dari awalnya ngelucu jadi ceramah. Karena kan bukan salah kita. Bukan salah kita. Kita harus stay tune di rumah. Nah, misalnya aku lagi main HP nih, contohnya nih, jangan main HP. Misalnya aku luka nih kakinya karena jatuh, nanti HP terus, nggak nyambung bapak ibu, nggak nyambung. Ada dendam pribadi apa? Bapak ibu, kalau kaki saya jatuh luka, gimana cara ini melukai kaki saya? Gimana caranya? Tolong beritahu saya. Karena yang ngasih alasan ya ada alasannya lah. Kok apapun bisa gini? Itu ada alasan. Nih, Obama. Kita ngomong-ngomong tentang waktu orang tua kita, ya kan? Nah, kalau misalnya kamu hidup di zaman orang tua kamu gimana sih? Tergantung. Kalau misalnya aku gitu. lahir dan sudah tahu tentang masa depan, aku langsung kasih tahu aja. Tapi kalau aku misalnya dari masa depan pindah ke masa lalu, aku bakal memberitahu nih alatnya nih udah ada nih di masa depan nanti gitu. Jadi nanti pasti udah di masa depan, kita nggak ditanya-tanya terus, Bem, gimana nih caranya memposting, Bem? Gimana caranya ini ngedit, Bem? Jadi kita sejak dini harus kita kasih tahu dulu ke orang tua kita, inilah tablet, inilah gadget di masa depan. Jadi masa depan kita nggak gaptek. Kan kayak misalnya kita itu masih disuruh, gara-gara online kan banyak di rumah kan sama keluarga, disuruh belajar itu kayak orang tua kita dulu. Padahal udah lebih gampang, lebih banyak informasi dan lebih efisien. Ya betul sekali. Daripada kita harus banyak-banyak buku, kita harus liatin satu-satu, kita tulis ulang lagi, kita presentasikan lagi. Padahal kan kita tinggal misalnya nih tentang apa ya? Tentang kemerdekaan Indonesia. Siapa yang membuat naskahnya? Siapa yang planningnya? Siapa yang merencanakannya? Kan kita tinggal lihat tuh, tinggal kita baca artikelnya, baca sejarahnya, udah gampang. Tinggal di sini semua udah ada. Iya, di Google semuanya sudah ada. Daripada kita bawa buku berat, kan katanya juga nggak boleh bawa barang-barang yang terlalu berat. Soalnya nanti jadi pendek. Bongkok.
bongkok. Bongkok. Aduh, Nih masalahnya itu ya. Kalau misalnya zaman generasi kita kan kita baru masih kayak muda-muda gitu ya enggak sih? Iya dong. Nah karena kita masih muda, tiba-tiba kita harus online. Kita cepat beradaptasi. Kalau orang tua zaman sekarang susah beradaptasi ya. Susah banget. Karena Coba nanti gini. dari dulu kan contoh nih, kamu relate gak misalnya mamamu atau papamu lagi ada sosial medianya nih, terus ditanyain tuh cara gini-gininya, ya kan? Pernah gitu gak? Puji Tuhan, orang tuaku gak gaptek-gaptek amat. Oke, bagus. Tapi bapak aku sih yang lumayan gaptek nih. Jadi kan di dalam satu akun Instagram itu kan bisa ada 2 akun kan, atau beberapa lah gitu. Nah terus abangku lagi ke akun dia di dalam HP itu kan, iseng aja kan abangku semua HP juga ada akun dia. Terus kalau udah bapak aku kerja, terus dia telepon, gimana caranya ngembaliin akunnya. Terus kayak Kesal. baiklah. Padahal sebelum ini kan orang tua yang ngeledek kita, ya kan? Karena kita ngeledek generasi mereka. Serba ini. Sekarang giliran kita ngeledek mereka. Saudara-saudara, buckle up, we're going on a ride. Nih, kalau misalnya nih ya, kita kembali lagi, kita cukup meledek orang tua kita. Cukup. Nanti kita dimarahin kita ini. Halo. Nah, Obama, aku itu yang kasih tahu nih, ada kegiatan-kegiatan aku yang offline bisa aku lakukan juga di online. Coba jelaskan. Aku pengen tahu. Seperti olahraga nih. Olahraga exercise. Sekarang bisa di rumah. Terus misalnya kayak memasak juga. Misalnya kan dulu aku itu pernah tahu kalau misalnya kayak ke rumah temen masak bareng-bareng gitu kan, makan bareng-bareng. Dulu sekarang aku bisa juga masak sendiri. Interesting. Kalau kamu gimana? Kalau aku yang offline bisa dilakukan online itu sama, aku suka masak kue kayak kue ulang tahun, cheesecake, atau kadang-kadang cookies. Kemarin aku baru bikin nastar. Aku nggak bisa masak kue. Nah, tapi kalau yang offline, maksudku online bisa dilakukan offline, itu adalah bercerita. Soalnya kalau bercerita kan bisa juga di online. Tapi kalau offline pun bisa. Jadi kayak puppet show gitu. Iya juga. Atau mungkin kamu bisa jadi pembawa berita. I am a reporter cilik. Saya reporter cilik. Jadi ya udah ada pengalaman. Nah teman-teman, tadi itu kan kita udah ngebahas sih kan, seru-seru. Nah jadi kita itu ada kesimpulan dari Obama dulu deh. Kalau kesimpulan dari saya adalah walau maupun offline atau online, kita tetap harus produktif, terus berkarya. Nah kalau kamu? Kalau offline dan online, kita tetap harus bertanggung jawab dengan pilihan kita. Kita harus selalu, ya benar kayak kamu bilang juga produktif. Kita tetap harus terus belajar, mau belajar. Ya oke. Jadi ya sampai situ saja, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.